Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil muhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barik alladhi bika ya musyaffa'u qassana wa habana ma'anikal athari ma'ni sirrikal asma wa hum sukurun najati imana wa ala sahabatikal kirami humani dinika asbahuni walaihi unwana wa tabi'in lahum bisidkin ma'ada hadil mawaddati hayyajal asyara. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi jawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sedaya jamaah Masjid Bakti yang dimuliakan oleh Allah, hingga insyaallah kita kula panjenengan dipun pinaringan rahmatipun Allah kanthi lelenggahan thalabul ilmi wonten Masjid Bakti menika insyaallah Allah Subhanahu wa taala paring rahmatipun dumateng kula panjenengan, paring kesayangan dan mugi-mugi keranten wasilah thalabul ilmi berkat perantara majelis ilmu Allah angkat segala bala musibah, segala penyakit dipun angkat, ingkang nembe sakit dipun paringi sehat, ingkang nembe kagungan hajat insyaallah dipun gambelaken hajatipun. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingkang sepindah semoga kita sesarungan unjuk rasa syukur wonten ngasaken Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Bapak Ibu malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, kita bisa thalabul ilmi, dan Allah memberi kita nikmat yang banyak sekali, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Monggo sesarnya kita bersyukur lawan nikmat menika kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Shalawat ugi salam katuraken dumateng junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis saking kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-9. Alhamdulillah, kita bersyukur kita di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Rasulullah SAW dilahirkan,
kita masih mau mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan selalu dan selalu sampai akhir hayat kita, sampai kula panjenengan zaman kesuwan karo Gusti Allah, kita datang, kita ajar kita selalu di dalam keimanan, di dalam keislaman, di dalam sunnah-sunnah Rasulullah, di dalam akhlak Rasulullah. Dan insya Allah kita berdoa Bapak Ibu, mugi-mugi sedanten dinaringan husnul khotimah, dinaringan sido sakmangke menawi Allah kula panjenengan kan mboten ngertos, kita tidak tahu, maka mudah-mudahan semuanya yang hadir maupun yang belum bisa hadir dari keluarga kita diberikan husnul khotimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lajeng ada pengawasan hadis ingkang nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafa'anallahu bi wa bi ulumihi fid-dharain amin. Al-hadisut tasi, hadis ingkang nomor 9, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, saking sahabat Abi Hurairah, ini kunyahipun, julukanipun Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi. Sejak zaman Rasulullah itu orang Arab paling suka dipanggil dengan julukan. Nek panjenengan kagungan putra sinten misalnya putranipun jenengan naminipun Fazan, Abu Fazan, berarti bapaknya Fazan. Abu Hurairah, orang Arab paling senang dipanggil nama lakon. Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah itu dipanggil Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah, Rasulullah itu punya putra Ibrahim, Qasim, yang meninggal waktu kecil. Kemudian putri Fatimah itu Zahra. Nah, Rasulullah senang dipanggil dengan julukan. Begitu pula orang Arab. Nah, sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi sudah pernah saya sampaikan nih Bapak Ibu, sambung kula nanti matur. Abu Hurairah itu beliau ahlu sufah, sahabat Nabi yang mulia, yang tinggal di Masjid Nabawi, di masjidnya Rasulullah. Beliau kesehariannya membantu membersihkan masjidnya Rasulullah, hidup di masjidnya Rasulullah. Nah, selain itu beliau punya ingon-ingon peliharaan. Terus panjenengan mungkin ada ingon-ingon lakbet apa-apa ini. Abu Hurairah sahabat Abdurrahman punya peliharaan kucing. Kan ketika orang Arab dulu pakaiannya itu lengannya itu besar, gamis itu biasa diletakkan di sini itu makanan. Nah, Abdurrahman ini meletakkan kucing kecil, apa bahasanya, cemeng di bawah. Ketemu sama Rasulullah, wahai Abdurrahman, apa yang ada di lengan bajumu itu? Hadza hirun ya Rasulullah, ini kucing kecil ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum. Rasulullah katakan, ya Aba Hurairah, ya Aba Hir, wahai bapaknya kucing. Jadi semenjak itu beliau dilakoni Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi. Beliau banyak meriwayatkan hadis Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena setelah sakit kali kajian orang yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat-sahabat Nabi yang dekat sama Rasulullah, termasuk garwanipun Sayyidah Aisyah, istri
istri Rasulullah itu banyak meriwayatkan hadis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau meriwayatkan qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mireng sapa ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, mana haitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang hendaknya engkau jauhi, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wahtilafuhum ala anbiyaihim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di sini pelajaran berharga. Ketika Abu Hurairah bertanya, beliau mendengar Rasulullah itu bersabda, mana haitukum anhu, yang aku larang hendaknya kita menghindari. Ini kalau di dalam Al-Quran namanya ayat-ayat muhkamat, ayat tentang hukum. Ini Allah melarang seseorang untuk mencuri. Maka kita takut meneh. Kenapa kok tidak dilarang mencuri? Karena itu ayat muhkamat. Allah menyatakan bahwasanya orang yang mencuri itu faqta'u aydiyahuma. Kalau kita menerapkan hukum syariat Islam, potonglah dua tangannya. Nah, itu kita tidak boleh bertanya. Maka ini Rasulullah sudah menyatakan, apa yang aku larang, kata Nabi, hindarilah. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Ittaqillah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu itu. Ini yang Nabi katakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira kita ini melakukan amal taat sama meninggalkan maksiat itu abot pun deh. Kita melakukan amal taat sama meninggalkan maksiat abot pun deh. Abot meninggalkan maksiat ya. Itu sudah kita maklumi saja kekurangan kita. Manusia ini pulau panjenengan orang banyak dosa. Kita akui. Ada enggak panjenengan yang tidak punya dosa? Enten. Kita manusia jenengan sing boten kadang dosa enten boten. Nek enten kula edit. Ibu-ibu sehari tadi sing boten ngrasani enten boten. Saking bangun tidur sampai sekarang yang enggak ngerasani sama sekali. Ada enggak? Orang luar biasa kalau ada. Bapak-bapak sehari tadi dari bangun tidur yang tidak ada marah sampai sini teman-teman. Sing tidak ada perasaan dengki ada enggak? Maka ada sahabat namanya, di dalam riwayat itu ada yang menyatakan namanya Abu Dhobdob. Sahabat Abu Dhobdob itu Rasulullah pernah mengatakan sebentar lagi akan lewat ahli surga. Yang lewat itu mau biasa. Maksudnya di kalangan para sahabat itu sahabat biasa. Ya orang biasa pakaiannya biasa. Orang yang di sekitarnya, ya Rasulullah, apakah ini yang kau katakan ahli surga? Iya. Ternyata ada seorang sahabat yang ngikuti, pengen tahu amalannya itu apa tadi. Jadi nopo to amalannya kok sampai Rasulullah menyatakan dia ahli surga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah Rasulullah ini dawuh pasti benar. Nggih. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada apa? Tidak dibicarakan oleh Rasulullah sesuatu pasti itu benar, wahyu dari Allah. Maka ketika Rasulullah mengatakan ini ahli surga,
para sahabat yang lain ada yang mengikuti. Bahkan di riwayat dikatakan ada yang sampai nginep rumahnya. Nginep. Dilihat ya jamaah sholatnya sama Rasulullah biasa. Ya. Malam ya tidur biasa. Ya. Kemudian tidak ada yang istimewa. Lalu bertanya. Akhirnya penasaran bertanya, sesungguhnya amalanmu itu apa dong? Kok sampai Rasulullah menyatakan kamu itu ahli surga? Lu saya malah takut. Pak Rasulullah benar. Ya biasa saya ya sholat jamaah 5 waktu bersama Rasulullah. Saya begini seperti umumnya para sahabat yang lain. Cuman mungkin itu setiap saya sebelum tidur saya memaafkan orang yang menyakiti saya. Apa? Angel ya. Saya memaafkan orang yang membenci saya. Sehingga ketika saya tidur hati saya ini bersih. Ini bahasanya ya. Saya tidak punya salah dan orang yang bersalah saya maafkan. Dan ini sifat orang yang bertakwa Bapak Ibu di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ini panjenengan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat orang yang bertakwa bagaimana? Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama apa? Sifat orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak dalam keadaan fis sarra'i wa lapang dan sempit. Jadi kalau mau sedekah itu ampun nunggu sugih. Saya nanti kalau sudah usaha saya lancar, kalau saya mau sedekah, saya mau infak ke masjid Jalibak. Fisarro ibadarro, kepepet Bapak Ibu, jenengan tidak punya uang sama sekali, cuma punya 500 rupiah. Bismillah. Justru kadang yang dalam keadaan kepepet itu yang dinilai Allah besar. Saya lihat kalau orang punya uang 10.000, 10%-nya berapa? 1.000. Sedekah apa buat? Biasa gitu. Kalau orang punya 1 miliar, 10%-nya berapa? Benar Pak? Apa buat Indonesia? Mikir-mikir mana-mana. Biasa gitu. Padahal sama-sama 10%. Maka kata Allah fisarro ibadarro. Ini luar biasa ayat ini gitu. Sehingga semua orang itu punya kesempatan, tidak fakir miskin, tidak orang kaya. Coba kalau ayatnya fisarro dalam keadaan lapang, kasihan dia fakir miskin. Maka ada seorang fakir miskin, dia merasa sedih ketika para sahabat Nabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya mau bersedekah. Ada yang sedekah dengan kebun kurma. Enten sing sedekah sama tokonya untuk dakwah Islam. Lah enten sahabat sing biasa. Lan beliau apa? Ya Rasulullah kula niku mboten gadah napa-napa, gadahe namung jeruk. Di riwayat yang lain pulpukol, di riwayat yang lain tumpah. Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Cuma kurma sedikit. Tetap diterima sama Rasul. Bahkan Rasulullah SAW pernah dikasih sesuatu Pak. Ini sering saya sampaikan sama seorang fakir miskin. Ini lihat akhlaknya Rasulullah. Dikasih sama 1 buah yang ngasih fakir miskin. Sama Rasulullah diterima, matur suwun, terima kasih jazakumullah khair. Dimakan itu jeruk itu sama Rasulullah. Enak enggak ya Rasulullah? Enak sekali. Ini yang ngasih di depannya enak sekali. Nah, para sahabat bertanya-tanya. Ini Rasulullah ini biasanya kalau dikasih makanan kita ini dikasih, sak konco ini dikasih. Ini kok dinikmati sendiri. Nah, setelah yang ngasih ini pulang, pun maksud para sahabat tanya ya Rasulullah, sepertinya jeruk enak. Kok kula ora dikeki sak konco ini? Lah saiki mencoba. Bareng jeruk waduh tanah. Wah, iki piye to sing iki? Lah iki lho. Nah, sing tak peteni Mas. Tadi kalau yang ngasih sedekah itu si fakir itu ngasih itu jeruk,
terus jenengan tak kon ngincipi terus jenengan bengok nggih. Wah, kejute ra sing iki jane. Nah, ini menyakiti hati yang akhlaknya Rasulullah. Sampai begitu, Pak. Nggih. Akhlaknya Rasulullah sampai begitu, tidak ingin menyakiti hati orang lain. Nah, kita lihat sekarang ini ya Allah, seorang mudah sekali baik dengan lisannya, baik dengan jempolnya, nyakiti orang tuanya, nyakiti ibunya. Meskipun dia ngapunten, pulang dari pondok mestinya. Wah, teng pondok pun adil. Tekan rumah yang sepuh orang tuanya itu, Bapak ini sholat aja ngono, Pak. Menunggu sah, Pak. Sudah hilang akhlaknya. Karepe apik ning carane salah. Nanti bagaimana Sayyidina Hasan wal Husain, cucu Rasulullah, ketika ada orang tua wudu, Pak. Nggih. Orang tua wudunya salah. Niki dua orang ini yang menjadi cucunya Rasulullah nanti pemimpin pemuda di surga. Ini beliau bersepakat, ayo kita berwudu. Saya pura-pura salah, nanti kamu benarkan. Sayyidina Hasan misalnya. Nah, wudu. Dibenarkan, yang benar ini. Nah, orang tua yang lihat ini, saya yang salah. Tanpa menyakiti. Lah itu hal-hal semacam itu sekarang ini naudzubillah. Minimal mulai dari kita namanya. Dan itu sesuatu yang membanggakan Rasulullah. Apa yang kita lakukan semampunya. Mastata'tum. Semampu kita mampunya sekali. Tapi kalau larangan berusaha, ya kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namine manusia belakang. Kita ini kan yang paling sulit niku jujur nggih, niku lak ngadepi hawa nafsu. Nggih, Pak. Maka kata Rasulullah, kata para ulama, ada aduwik nafsu kalladzi baina jambain. Musuh yang paling nyata itu, yang paling bahaya itu ya nafsu kita. Ya nyuwunnya kan kita ini paling susah. Ada orang nyuwun ngapunten orang santai, tidak boleh. Tapi ya mana? Jadi nafsu ini seperti kalau ibu-ibu itu menyapit. Kita menahan hawa nafsu itu seperti orang itu nyapit. Memang pelan-pelan. Jangan sampai kita punya perasaan saya itu sudah niat dosa. Itu malah jadi sombong nanti. Kita harus punya perasaan, ya Allah, saya beramal ini meskipun amalan saya ini banyak kekurangan. Panjenengan pernah dengar Abu Nuwas? Abu Nuwas, bukan Abu Nawas ya. Nama aslinya Abu Nuwas. Abu Nuwas itu kalau kita dengar di dalam berita apapun itu seorang pelawak, sebetulnya ulama. Alisnya dia katakan ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ini seorang yang soleh itu masih berkata seperti itu, Pak. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, sebetulnya aku ini belum pantas masuk. Wala aqwa ala naril jahimi. Tetapi aku ini juga tidak mampu kalau masuk neraka. Fahabli taubatan waqtidu. Fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Maka ya Allah, saya minta terimalah taubatku, anugerahkan kepadaku untuk bertaubat kepadamu. Fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Karena Engkau ya Allah Maha penerima, ghafirudz dzambi, Maha pengampun segala dosa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita untuk kita bahasanya sam'an wa ta'atan, sendika dawuh kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah perintahkan kita kerjakan. Bismillah. Apa yang Rasulullah anjurkan kita laksanakan. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan. Ini lah ngaten kula panjenengan kan gitu ya.
Kenapa gitu Pak? Wis jenengan itu misalkan nggih siwak bersiwak contoh. Kanjeng Nabi dawuh, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhu bis-siwak inda kulli shalat wa kulli wudu." Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku wajibkan kepada umatku untuk bersiwak sebelum sholat dan sebelum wudu. Tapi kan kita ini kan banyak bertanya, apa ini? Dari sopo malah jijik. Kita kan begitu. Ini Rasulullah sudah menyebutkan kehancuran itu ketika kita banyak bertanya sampai nyuruhnya pun bab wudu aja banyak masih banyak. Kenapa kok sholat kok gak wudu? Ini kan aneh banget. Kenapa? Kehancuran itu banyak bertanya. Coba kita lihat Bapak Ibu ayat Allah surat Az-Zumar. Penyesalan orang-orang yang di dunia itu kakean takon. Ini zaman saya kecil itu orang yang banyak tanya itu Bani Israil. Kakean takon. Banyak bertanya itu bukan berarti istilahnya kalau jenengan tanya itu beda. Tapi dia banyak bertanya tetapi tidak mau mengamalkan. Ketika di surat Zumar dikatakan, "Alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum." Apakah dulu belum ada rasul yang membacakan ayat-ayat kami? Ya'tuna 'alaikum ayati alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati. Yang membacakan ayat-ayat kami. Mereka mengatakan qalu bala. Ada. Ini kalau di dalam bahasa Arab kalau jawabnya qalu bala ini kan berarti jawaban yang yakin ada. Diin Kanjeng Nabi sudah menyampaikan semacam ini. Rasulullah sudah menyampaikan semacam ini ada. Para dai, para ulama, para masyayikh, para dai, para kiai, para ustaz sudah menyampaikan semacam ini. Bala, bala ada. Tapi dia ngaten. Walakin haqqat kalimatul adli 'alal kafirin. Tetapi saya tidak melakukannya. Sehingga berbeda. Kalau orang ini Bapak Ibu nek panjenengan berusaha melakukan kebaikan, kalau kepleset dosa itu wajar. Kita ini manusia. Manusia diberi nafsu, diberi akal. Cuman jangan sampai ada di pikiran kita senang. Maka termasuk orang yang beriman itu ketika punya dosa dia nyesel. Allah nyesel ya. Zaman SMA aku tahu gabrul. Mangan yang sekolahan, mangan soto romang kok aku ngomongnya siji. Aku nyesel. Tobat ya. Nah, ketika kita bertobat kepada Allah, maka barang siapa yang bertobat kata Nabi apa itu? Innal hasanat yubhibnas. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kesalahan. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanat. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, di mana kita berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanat. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Sehingga gampangannya gitu Pak. Kalau sehari kita ini 24 jam niku nek saged amal sing apik niku luwih akeh. Meskipun sok kadang kala sing elek iku nggih iman. Amal sing apik kita kan bisa ngitung-ngitung. Bangun tidur subuhan ngaji. Napa ngaji Quran. Aku kepleset rasane. Obat sedekah. Sehingga sehari itu amal kebaikannya lebih banyak. Nanti ketika ditimbang, dan itu belum niat-niat yang baik. Seorang yang punya niat yang baik itu dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang ulama mengatakan ketaatan yang paling hebat itu nomor. Ketaatan yang paling hebat adalah meninggalkan kemaksiatan. Ini kan yang paling rekoso saya ini. Saya orang Kauman.
Biasanya kalau dari kecil itu di Kauman itu kalau Rabiul Awal ini ada sekaten. Ini sekaten diingatkan, ada pengajian banyak. Ini sekatannya libur karena ada COVID dan segera diangkat. Dulu almarhum abah saya itu kalau kita nggak tahu Pak. Kita tahunya sekaten itu ya ada pasar malam beli mainan. Sekaten itu mau apa Pak? Sekaten itu ya memperingati kelahiran Nabi supaya kenal Rasulullah. Maka para ulama mengadakan sekaten. Zaman dulu orang Jawa tidak bisa bilang syahadatain, 2 kalimat syahadat. Maka bilangnya sekaten. Maka di Kauman itu utara Masjid Agung ada namanya Jalan Kalimosodo. Yang jadi buatan saged tidak bisa bilang kalimat syahadat ya kalimo. Lu karepe pripun to Pak? Ya itu. Nek wong ning sekaten lu karepe nggih terus ning masjid. Nek teng masjid mlebet gapura. Ketika masuk gapura, nggih mungkin diharapkan ghafura, diampuni dosanya karena dia mau masuk masjid kan gitu. Nah, ban itu kanan kirinya ada gamelan. Majelis taklimnya wong piye ku lak gamelan. Weng wong teng wong suruku patok suruku itu dari bahasa Arab salah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan lahu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmunya Allah, maka Allah permudahkan jalannya di dalam surga. Nah terus gamelan itu dikandani kalau sing untuk gamelan itu yang sembahyang, betul. Nah setelah itu mereka setelah lihat gamelan baru masuk masjid. Maka panjenengan kalau lihat di Masjid Agung itu ada lumba. Orang dulu itu sukanya kokoran. Kokoran itu enggak pakai alas kaki. Masuk masjid lumba niku gen resik sikile. Saat ini tiga iwak mana. Terus masuk masjid terus ditutup beduknya itu banyak sembahyang karena ada yang termik namanya. Sembahyang terus masuk sholat di situ ada pengajian. Maka dimanapun kalau ada masjid agung pasti ada pasar. Supaya apa? Orang-orang yang di pasar itu kalau sudah azan, muazin Allahu Akbar, niku yang niku mlebu masjid. Tapi saat ini mboten. Saya kan ada jadwal Pak, kalau Kamis ganjil itu di Masjid Agung. Niku habis zuhur, saya ngisi di sana. Itu dulu kalau orang itu sampun muadzin itu orang-orang kaya pada ke masjid sholat. Di saat ini alhamdulillah masjid ini kebanyakan dari kita. Wah, emang orderannya oke. Jadi itu semua saya sholat zuhur. Sehingga ketika saya ngisi kadang di masjid itu jam 12 untuk nyelamai waktu. Atas itulah. Ya orang pokok, ya ngaji oke. Ya wajar capek. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita beruntung kalau mau ngaji majelis taklim. Lalu ketika kemudian para ulama itu menyampaikan pesanan, terus disitulah tambah ilmunya. Tambah laut, banyak yang masuk Islam, banyak yang sudah ngerti fikih, banyak yang sudah ngerti syariat. Terus ini aneh-aneh itu aneh kaum setan barang. Jadi zaman itu tidak ada kaum setan. Terus ada gua manteng barang. Wah, hubungannya sampai sekarang. Terakhir, sekatan terakhir di bulan. Pasal nomor itu gitu. Alam itu Pak. Tengsi takut malah ada. Lalu ini kalau kalau sekatan itu cedak mencet Pak. Padahal kalau sekatan yang dapat mencet sembahyang gitu. Sudah hampir hilang sekali. Tapi alhamdulillah sudah banyak orang yang mengerti paham is. Sekarang sudah banyak media-media sehingga belajar Islam lebih mudah. Dan kita harus bersyukur Pak. Orang dulu niku nggih, simbah-simbah kita dulu itu
kalau dia itu mau taklim, mau ngaji semacam ini, itu berjalan kadang 3 kilo, 4 kilo. Nah, dulu di Kauman itu ada majelis taklim yang sangat tua. Itu yang hadir itu dari Klaten, Boyolali, ini apa Pak? Jangan kira-kira hari ini ada nggak? Wah, terima streaming baik Pak. Itu, jadi kemudahan yang diberikan Allah ini harusnya kita gunakan. Maka ulama mutaakhirin, ulama kontemporer itu menyampaikan, ayo kita gunakan. Kalau kita ahli media, kita gunakan mudah. Jadi kembali lagi ke hadis tadi, apa yang Rasulullah perintahkan kita kerjakan, apa yang Rasulullah larang kita jauhi. Kalau kita pleasure dan serta manusia ini manusia. Hadirin wal rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-10. Al-hadisul ashar. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang bertanya, monggo. Sebelum kita lanjutkan. Enak dikatakan? Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Khotan ya? Kita lanjutkan pada hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul ashir. Hadis ingkang nomor 11. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, masih sahabat Abu Hurairah. Qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, sesungguhnya Allah ini baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul-rasulnya. Di dalam firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara rajulun yutilu safar ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa udiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hadis yang ke-10 ini Rasulullah SAW menceritakan seorang pemuda. Hadis ini diawali, Innallaha ta'ala thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyib. Tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa perintah Allah Bapak Ibu? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, makanan yang halal, yang baik, wa'malu shalihan, dan beramal saleh. Ini ada kaitannya hadis ini tentang makanan. Di hadis lain Rasulullah bersabda, man akalal haram asal jamali, man akalal halal apal jamali. Barang siapa yang makan makanan yang haram, asal jauh, tubuhnya pasti maksiat. Maka perintah Allah, makanlah yang baik, lalu beramal saleh. Nah, kenapa? Orang yang makan yang haram pasti tidak mau beramal baik. Pasti. Orang kalau makanannya haram, daging babi dimakan, rokok, minuman keras
pasti amalnya buruk, pasti mencuri, korupsi. Kenapa? Allah yang menyatakan, Rasulullah yang menyampaikan, man akal haram asal jamani, barang siapa yang makan yang haram, tubuhnya pasti maksiat. Man akal halal apa sana, barang siapa yang makan yang halal, pasti tubuhnya taat. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perintah Allah. Perintah Allah kepada Rasul, kepada Nabi, itu juga sekaligus perintah kepada kita. Ketika kita diperintahkan puasa, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Ya wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Jadi Al-Quran itu relevan akan terus sampai hari kiamat. Al-Quran itu tidak bisa diutak-atik. Yang utak-atik Al-Quran ini bahaya. Itu sing salah itu Qurannya apa orangnya? Mohon ini. Karena misalnya pemikiran-pemikiran sekuler itu karena tidak ada iman dulu. Ada orang-orang orientalis, mustasyikin, orang belajar Al-Quran untuk menjatuhkan Islam, untuk merendahkan Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kulu makanan ini, orang dulu itu luar biasa. Orang dulu itu barokah, makannya cuma telong, apa nih telong, singkong, tapi sudah bersyukur ibadahnya kuat. Orang sekarang macam-macam dimakan, sotong, sosis, yang ibadah alasan-alasan. Kenapa? Keberkahan dicabut oleh orang dulu itu makanannya bersih. Bahkan ada seorang ulama Indonesia terdahulu itu dia tidak mau makan kecuali makanan yang dia tandur hasil panennya sendiri. Luar biasa. Anaknya jadi hafizul Quran, hafizul Quran. Nah, tidak kecampur. Bahkan nandur, ketika nandur itu bukan yang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah. Saat ini bangun masjid mawon nggih, pas salat zuhur sing bangun ora melu salat. Enten apa? Tukangnya ora salat iki. Panjenengan lihat masjid-masjid terdahulu, masjid Tegal Sari itu. Masjid Tegal Sari itu Masya Allah. Itu kalau guru kita bercerita, dulu itu yang bangun itu bangun itu sambil zikir, sambil baca Quran. Kemudian ketika suara azan terdengar mereka sholat dulu berkah. Karena kalau panjenengan itu sholat ada. Sehingga saya sering menyampaikan kepada orang yang bangun masjid. Pertama ketika saya dimintai syarat, nek iso tukang niku nek wayah sholat ya nek melu sholat. Ora besok tekan sungai. Takrok dulu dia lewat. Mungkin dulu kok mandek kok orang mantuk dulu. Tapi mandek itu leren dan betul. Karena itu sholat. Karena berkatnya itu nggak beli yang dibangun rumah Allah. Kan betul. Sehingga bagi yang dimuliakan Allah, ayo kita berusaha makanan yang makan makanan yang baik. Kalau kita ini makan makanan yang baik itu kita murah apa larang? Tempe itu apik apa? Murah apa? Tahu, hotdog, hotdog itu apa? Ini jangan yakin ini tidak daging sapi. Belum tentu ya. Sehingga terkadang Allah ini sudah ngasih kita ini cukup. Maka Rasulullah itu kan
tawadhu dan qanaah. Qanaah itu nopo khususan ini? Nerimo ing pandu. Bapak Ibu menawi bapak-bapak nyambut damel langsung, Bu masak nopo? Jangan bayem. Yesus alhamdulillah. Soalnya oh, jangan bayem. Qanaah. Jangan sebaliknya. Masa jangan bayem, berenok jangan bayem terus. Sekali kali yo sing tengkleng sing enak. Nah, blonjone lho rompek dan tengkleng. Tetapi baik-baik kalau terima. Sehingga kalau kita ini terima, itu insya Allah tenteram. Kita ini gak tenteram karena kita ingin nyari yang lebih terus. Selalu memandangi lebih terus. Tidak bersyukur. Kita ini kan belum mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sibuk mencari nikmat yang lain. Sudah dikasih nikmat sama Allah ini tidak disyukuri, ya. Jadi di hati itu isinya sabar. Iya, susah mana nopo, ya mana syukur. Harus bersyukur. Karena yang penting nopo. Yang penting kita ini cari rezeki yang halal. Orang cari rezeki yang halal itu jangan malu. Lebih baik jual gorengan daripada korupsi. Ada pepatah Arab mengatakan, hubyun safun bil amni alatu min rahmin bil karimi. Roti kering nyatos yang dimakan dengan rasa aman, dengan kejujuran, didapat dengan harta yang halal, itu lebih lezat dibanding daging yang enak didapat dengan kebohongan. Paham ya? Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika panjenengan cari yang halal, jadi jangan percaya dengan ucapan udah sing haram banyak, jangan. Saat ini kan kita ini kan diangel-angel nih. Nanti nenek video, wis angel-angel wangen. Karena itu menimbulkan pemikiran di kita. Sebenarnya Allah itu ngasih mempermudah. Ngapal di Quran itu wangen, ngapal di angel. Padahal apa ayat Allah? Walaqad yassarnal Quran. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Ada Pak seorang itu yuswanipun pun suwida paru. Belum pengen apa Quran apa sakit berusaha yakin akhirnya usia 65 hafal 15 juz. Kenapa? Keyakinannya. Ada orang biasa paling susah sana. Sehingga keyakinan yang kuat, keyakinan yang kuat, yakin sama Allah, insya Allah dimudahkan makanan yang halal tadi. Ya ayyuhalladzina, kemudian hadisnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat mimma razaqnakum. Allah menyukai yang thayyib. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib, yang baik-baik. Apa yang kami risikan kepada kalian. Panjenengan kalau ingin punya putra yang soleh solehah, pertama makanan. Makanannya jangan asal makan. Apalagi di zaman sekarang itu jangan. Kalau kita kepergian itu ya lihat-lihat dulu. Jangan semua warung dimasukin. Nah itu kan suatu ayam Pak Ustaz. Soto ayam, daftar 1 soto ayam, daftar 2 soto sapi, daftar 3 soto kambing. Jadi tak ada soto ayam dulu. Jadi apa yakin masak soto ayam ini itu dipisah. Sehingga saya pernah ketika saya beli, tidak tahu ketika di Jawa Timur saya mampir warung, saya mau makan kayak tahu bacem ini. Begitu saya bilang, Bu ini apa Bu? Cara
Sing dodol niku wis dodol ora peci ya. Lho kok jenengan sate lho iki kan haram iki dijik bahasa Jawa. Saren. Kalau kan tahu baca. Dene jenengan ngertos nggih. Ampun sadeannya ten niki mboten barokah. Rezeki jenengan tidak barokah nanti. Kalau jual yang haram. Saya bilang terus tetap saya bayar tapi saya bawa pulang. Insya Allah makanya itu kepedulian kita, sehingga itu amal makruf naik kita. Mau terus keluar di diopong, tak aku harus, tidak usah, pelan-pelan. Sehingga Bapak Ibu yang dimaksud makanan ini penting sekali. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah ini maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Sampai diceritakan ini. Summa dzakara Rasul. Kemudian Rasul menceritakan ada seorang pemuda. Yutilus safar. Dia berjalan kelihatan perjalanan yang jauh. Jadi nopo kita kalau melihat orang yang musafir itu kan kelihatan. Kita wong ngadong lusuh gitu ya. Kelihatan capek. Yutilus safar. As'asa dalam keadaan kumal. Rambut mboten nggih gedhe napa? Ribu-ribu kan nggih. Pokoknya bau, keringat dan sebagainya. As'asa akbara yamudu yadayhi ila sama. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Ini Nabi yang bercerita. Kemudian dia mengatakan ya Rabb. Wong ini kan wong mesake, wong ado-ado, kelihatan mesake, terus berdoa ya Rabb, ya Rabb. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Tapi makanannya makanan haram. Wa malbasuhu haram. Yang dipakainya dari pakaian yang haram. Wa'di bil haram. Dan dia juga kebutuhannya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Apa kata Rasulullah? Fa'anna yustajabu lah. Maka bagaimana jika keadaannya seperti itu, doanya akan dikabulkan. Sehingga penting Pak. Makanan mau ngantos jiliting pasang. Tetapi dia makan yang haram. Permangan sate babi. Berkahilah perut saya ya Allah. Malah dibotol malaikat. Tidak bisa. Nah, ini Rasulullah. Sehingga ada orang-orang itu yang tidak banyak doa. Biasa. Amalannya cuma satu. Di sholat di biasa jamaah. Nopo. Amalannya di bosan dahar kecuali sih benar-benar pagi. Ya. Makanya orang dulu itu luar biasa. Orang dulu itu para pahlawan kita nih kata kiai dan Sudirman. Itu ketika Allahu Akbar bisa khusyuk karena yang dimakan yang baik. Kalau kita Allahu Akbar bisa eling kunci, eling nopo, eling TV, eling kompor, macam-macam. Nah, monggo kita berusaha. Ini satu hikayat yang disampaikan Rasulullah bahwa kalau orang itu berdoa bagaimanapun tetapi makanannya haram, yang dipakai pakaian haram, maka bagaimana akan dikabulkan oleh Allah? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo kita hidup di dunia ini, Allah pasti sudah siapkan. Kalau Allah ini ngasih ayat-ayat tentang makanan halal, pasti ada enggak yang halal? Pasti. Allah menyampaikan ayat-ayat tentang sesuatu yang baik, pasti ada yang baik.
Semenjak zaman dulu sampai zaman akhir pasti ada yang jahat, ada yang baik, ada yang soleh, ada yang baik, ada yang buruk. Cuman yang baik sama buruk itu beda dengan benar dan salah. Nyonya punten Pak, kita mengatakan jenengan kok dodol sate babi misalnya, Nabi yang ngopeni buku, sate buku, lorong-lorongan, ya jualan sate. Ini apa ya? Baik, tapi benar apa salah? Salah, karena apa? Menjual ya. Nyonya punten ada perempuan makan, saya seperti ini itu karena saya untuk anak saya. Baik, tetapi salah apa benar? Salah. Sehingga makanya ayat apa yang disampaikan Nabi apa? Kulil haq walau kana, bukan kulil khair. Nabi mengatakan katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Sehingga benar salah itu rujukannya Al-Quran. Kalau di Quran itu dicatakan haram, ya haram, jangan diudik-udik. Sudik mawon Pak. Minuman keras musik biasanya haram ya, tetap. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ini pelajaran bagi kita di hadis yang ke-10 ini, untuk kita selalu hati-hati Pak Bu ya. Hati-hati makanan kita dijaga, minuman kita dijaga. Makan itu ada satu doa, yang mana doa ini sering diucapkan Rasulullah. Doanya bagaimana? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini jenengan baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Insyaallah sesuatu yang akan, ini dari hadis yang sahih, sesuatu yang akan mencelakakan kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah disampaikan oleh, kalau tidak salah, Sayyidina Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang pemberani. Ketika itu ada seorang yang niat ingin meracuni beliau, tetapi beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiul alim. Ini panjenengan baca terus, kemudian itu racun itu tidak berpengaruh dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua hadis ini yang kita sampaikan tadi tentang perintah dan larangan yang disampaikan oleh Nabi, sesuatu yang apa kita yang diperintahkan Nabi ya kita kerjakan, yang dilarang ya kita tinggalkan, dan kaitannya dengan makanan yang halal dan haram, sesuatu yang baik. Maka mari mulai dari diri kita ya, yang baik-baik, yang bersih. Rasulullah itu suka kebersihan ya, bersihan. Rasulullah itu bahkan di dalam riwayat diceritakan Rasulullah itu kemana-mana bawa 4 hal, 4 barang di dalam kitab Sirah. Rasulullah kemana-mana bawa sisir, tongkat, okay. Rasulullah bawa siwak, ya betul siwak betul Pak, rokok. Rasulullah kemana-mana bawa gunting, bawa celah. Itu menunjukkan Rasulullah itu bersih. Jadi Muslim itu harus bersih. Jangan sasai, jangan sasai. Maka kalau untuk keislaman itu harus bersih. Umar enten kiai niku omahe gede. Tapi sebelahnya yang baik bangun masjid bagus, bersih. Omahe gede. Kita ngerti Pak ya. Jenengan pripun? Omahe jenengan dhewe kok gede. Sementara jenengan bangun masjid, wah terus kok dalamnya kok mboten dibangun kaya masjid dikane. Lah omah iki paling tak tinggal. Nek masjid itu kan amal jariah. Tinggi tiang-tiang yang sholat. Ampun melu-melu ta. Tencaken. Dengan napa kita ini belum makomnya. Terus kabeh kusune wis ayo urip sederhana wae. Ngejak anak isune wis omah gedhe wae ya ampun.
ya tetap harus kita beri nafkah dan sebagainya. Apa yang digunakan Allah itu barangkali sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini apa? Akhirnya kan ibu Syariful Lama ya. Enter. Dari kedua tadi atau pertanyaan yang lain? Tidak ada? Siapa? Apa? Sekarang ya? Yang tanya banget, betul? Untuk hadis di sini mudah-mudahan bisa kita rasapi, kita pahami. Nanti panjenengan bisa sampaikan ke yang lain buat panjenengan lagi. Jadi insya Allah kertas ini jenengan bawa, ya, syukur-syukur dilaminating, kakak mau dilaminating. Nanti suatu saat ketika kita ada dibaca, oh bisa bapak, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberi ridha oleh Allah, dan insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini segala musibah penyakit diangkat oleh Allah. Dari saudara-saudara kita yang sedang sakit, insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang diberi ujian dimudahkan oleh Allah. Yang sedang punya hajat duniawi, hajat ukhrawi dimudahkan oleh Allah. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan oleh Allah. Yang belum memiliki jodoh diberikan jodoh yang saleh salehah. Yang belum bekerja diberikan pekerjaan yang baik, yang halal, yang baik. Yang terjerumus kepada pekerjaan yang tidak baik dimudahkan oleh Allah mencari pekerjaan yang baik, yang halal, yang baik, dan diberkahi oleh Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan berkat majelis ini dan yang mengurus masjid Jami Bakti ini, mudah-mudahan Allah urus hidupnya, Allah mudahkan hidupnya. Yang memakmurkan masjid ini, Allah makmurkan hidupnya. Yang sholat jamaah di masjid ini, Allah berkahi hidupnya ya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa seluruh jamaah masjid ini ya Allah, mudah-mudahan kelak ketika kita menghadapmu ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhir yang baik ya Allah. Dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah, kesalahan kami Engkau ampuni ya Allah, dan Engkau ganti dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niku wau ingkang saged kawula aturaken, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.